Oke, silakan. Nah, Layubi kayaknya dari tadi kan mau bertanya. Silakan, aku kasih kesempatan dulu untuk tamu Oh, aku dulu ya. kehormatan kita Alayubi TV. Ya paling mau nanya yang tadi aja. Yang lanjutan apa? Kan pertama nanya di mana dikatakan Yesus itu firman. Cuman tadi kan dibacakannya yang ayat Yohanes, firman telah menjadi manusia. Maksudnya korelasinya dengan Yesus yang menjadi firmannya di mana gitu? Di mana Yesus? Kalau Yesus mengaku dirinya, aku adalah Firman, saya katakan nggak ada kalimat Yesus yang menyatakan aku adalah Firman. Itu Nggak ada harus ya berarti. dibuktikan. Yesus sendiri, aku adalah Firman, dengan kalimat seperti itu tidak ada. Tetapi orang Kristen itu kan membangun keyakinan itu kan berdasarkan Alkitab. Di Alkitab jelas dikatakan kok, Yohanes pasal 1, Firman itu telah menjadi manusia, dan manusia itu namanya Yesus. Itu jelas, bro. Jadi begini Alayubi, kalau kamu mau tahu Alkitab kita, itu kan tidak bisa dipisahkan dari antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kita harus bacanya pelan-pelan dulu nih, siapa itu Yesus. Kamu setuju nggak kalau Yesus itu Mesias? Itu dulu. Bukan. Maksud aku kalau nggak ada dalilnya, Yesus berkata aku firman, Ada berarti dalilnya, tapi apa? kan gini, bukan perkataan Yesus langsung. Yesus mengatakan akulah firman. Misalnya di Wahyu 19, penglihatan Rasul Yohanes bahwa Yesus adalah sang firman itu. Tapi kan Yesus tidak pernah mengatakan akulah firman. Nggak pernah begitu, Alayubi. Nah, kalau kita mau tahu siapa Yesus itu, satu-satu dulu nih kita bahas. Ya, nanti siapa itu anak Allah, baru dari situ kamu akan bisa dapat benang merahnya gitu, maksud aku ya. Karena sebenarnya orang Yahudi itu sudah tahu bahwa yang menampakkan diri kepada para nabi di dalam perjanjian lama itu merupakan sang firman. Gitu. Satu-satu dulu deh, satu-satu dulu. Kamu percaya nggak Yesus itu adalah Mesias? Itu dulu. Mesias, definisi Mesiasnya apa? Kalau menurut Islam kan cuma sebagai nabi aja. Kan kamu kan apa? Di dalam Quranmu juga gelarnya kan Al-Masih kan? Menurut kamu Al-Masih itu apa? Ya pembebas. Pembebas artinya. Jadi Al-Masih pembebas dari Hong Kong. Mana dalilnya? Terus apa? Masih artinya diurapi kan? Dong. Iya, dari kata Mosiak. Itu kan secara bahasa maksudnya. Tapi kan secara istilahnya kan dia ya, itu. Iya, secara bahasa. Masa pembebas? Bukan. Terus secara istilah pembebas? Kalau gitu orang yang ngebebasin dari apa penjajahan itu juga Mesias. Enggak gini. Lu setuju nggak kalau Al-Masih itu dari kata bahasa Ibraninya dulu nih, jangan lu nurutin jangan lu turutin yang lu dapat dulu dari Islam. Al-Masih itu artinya kaki datar, kemudian pengelana kayak gitu-gitu. Kamu menerima dulu nggak nih Yesus itu Mesias gitu dulu? Terima nggak lo? Enggak, mendingan gak usah melebar ke Mesias itu, langsung aja tadi bahas yang firmannya itu. Gak melebar, ini gak melebar, nanti baru kita cari tahu siapa itu Mesias gitu. Gue kan mesti bimbing lu kan pelan-pelan, kayak ngasih makan anak tuh mesti nyuapinnya pelan-pelan. Lu Mesias aja gak ngerti siapa. Padahal kita cari persamaannya dulu nih, kita jangan ngomong sang firman. Lu percaya Isa itu Al-Masih nggak? Lu percaya Yesus itu Kristus nggak? Gitu dulu. Aku percayanya sebagai nabi aja. Pertanyaan gue bukan itu. Pertanyaan gue, Yesus itu Kristus bukan? Yesus itu Mesias bukan? Itu pertanyaan gue. Kalau nabi itu ya Yesus juga nabi. Kalau itu menurut yang nggak percaya. Apa? Kalau Mesias iya. Gue nggak percaya. Tapi kan definisinya, menyebut Isa gelarnya Al-Masih nggak? Al-Masih itu nama apa gelar? Iya, gelar. Gelar. Artinya apa Al-Masih?
Ya setahu saya tadi itu, kalau secara bahasa ya yang diurapi, tapi secara istilah dalam Islam itu ya artinya ya pembebas. Yang diurapi untuk apa? Ya untuk menjadi Mesias. Mana bisa lu muter-muter. Lu kayak, kenapa Muhammad cium batu? Karena batunya suci. Kenapa batunya suci? Karena dicium Muhammad. Sama aja lu muter-muter di situ aja. Kenapa Mesias itu diurapi? Ya. Diurapi untuk apa? Enggak, korelasinya dengan Yesus itu firman apa? Makanya nggak usah bahas ini dulu. Ada korelasinya. Karena kita Apa mau coba? bahas, karena gini, kita berangkat dari persamaan dulu. Lu mengakui Isa itu Al-Masih kan? Lu mengakui Yesus itu Kristus kan? Itu dulu berangkat dari persamaan itu, baru nanti kita ke ke siapa itu Mesias gitu loh, menurut pandangan Islam dan menurut pandangan Kristen. Iya, terus? Iya, menurut kamu Al-Masih itu apa? Yang diurapi. Diurapi untuk apa? Jadi gini bro Aliub ya, kalau di Kristen kan Mesias itu atau artinya kan yang diurapi. Yang diurapi ini sebenarnya menunjuk 3 jabatan loh dalam konteks Kristen. Menunjuk kepada Nabi. Nabi itu perwakilan Allah kepada manusia untuk kepentingan Allah. Sedangkan Ya, imam itu perwakilan manusia kepada Allah untuk kepentingan manusia. Baru raja adalah sosok orang yang diberikan otoritas untuk memimpin manusia supaya berjalan dalam kepemimpinan Tuhan. Jadi ketika orang Kristen mengatakan Yesus Mesias, maka kita percaya Yesus salah satu adalah Nabi, karena melalui dialah Allah menyatakan dirinya kepada manusia, Allah menyatakan rencananya. Baru kami juga percaya bahwa Yesus adalah imam, bahkan imam besar yang lebih tinggi dari imam besar Harun. Kenapa? Karena melalui dialah kami menghampiri Allah. Dan dia adalah raja. Mengapa? Karena dia berkuasa di bumi di surga. Dia adalah juru selamat yang berkuasa mengampuni, yang berkuasa menjadi raja, segala raja di hari zaman di kerajaan Yerusalem baru yang turun dari surga. Dan dia juga yang berkuasa menjadi hakim yang adil. Jadi ketika saya sebagai seorang Kristen mengatakan Yesus Mesias, maka yang ada di dalam hati saya, pikiran saya percaya penuh kepada Yesus yang demikian itu. Seperti itu bro. Iya, sekarang balik lagi aja ke pertanyaan awal saya, di mana dasar dalilnya Yesus dikatakan firman itu gitu. Coba bisa tunjukkan ayatnya, Bang? Yesus itu perantara. Yesus itu adalah Allah dalam wujud manusia. Iya, Allah dalam wujud manusia itu tanya itu, Bu Sofi. firman di dalam Saya tanyanya dalil. Oke, silakan. Di dalam pandangan Yahudi. Jadi kan tadi sudah dikatakan ke Pak Erben, kita berangkat dulu dari gini, memahami Yesus itu ya. Jadi ketika firman itu jadi manusia, para muridnya itu juga tidak langsung paham bahwa Yesus itu sang firman. Mereka juga nggak ngerti-ngerti, sekalipun Yesus sudah mengajar 3 tahun. Pemahaman mereka itu berlahan-lahan pengenalan akan siapa itu Yesus. Yang pertama ya, mereka hanya mengenal sebagai guru, sebagai nabi, sebagai rabi. Ya, dia kan pengajar juga, ya. Ada yang mengatakan Yesus itu nabi, tetapi pemahaman secara umum pengenalan Yesus pada waktu Yesus sebagai Mesias. Mesias itu anak Allah, Alayubi. Nah, yang kita pusingkan adalah di dalam pemahaman Islammu, ketika kamu menyebut Isa itu Al-Masih, kok kamu bisa menentang dia tuh anak Allah? Padahal kata Al-Masih itu, atau sang Mesias yang diurapi yang satu itu berarti dia adalah anak dari yang maha tinggi atau anak Allah. Itu semua orang Yahudi dan Kristen tahu. Kok sampai di kamu bisa beda? Bukan, kan kalau di Islam sudah jelas Yesus itu hanya sebagai Rasul saja. Maksud saya bukan. Maksud aku begini, ketika kamu menyebut Isa itu Al-Masih itu artinya yang diurapi. Hakikat dia sebagai anak dari yang maha tinggi. Orang Yahudi tahu yang namanya Al-Masih yang dijanji-janjikan. Jadi gini, tadi Pak Arben menjelaskan bahwa di dalam Alkitab perjanjian lama kita itu ada 3 jabatan yang diperlukan pengurapan yang disebut Mesias, yaitu raja, imam, dan nabi. Ketiga jabatan ini harus diurapi. Mereka ini semua Mesias. Tetapi ada satu orang Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi, yaitu yang sekaligus memegang 3 jabatan tersebut. Dia harus sekaligus imam, dia harus sekaligus raja, dia juga harus sekaligus seorang nabi.
Nah, ini bukan seorang manusia biasa, melainkan seorang Elohim. Nah, makanya di dalam perjanjian lama, Musa kan berkata, seorang nabi seperti aku akan dibangkitkan Tuhan dari tengah-tengahmu. Nah, seorang nabi seperti Musa yang seperti apa? Yang adalah seorang Allah Elohim. Karena Musa di Keluaran 4 ayat 12 dan Keluaran 7 ayat 1 diangkat oleh Allah sebagai Elohim, sebagai Allah. Musa itu diangkat Allah untuk Firaun. Nah, itu adalah gambaran atau tipologi daripada Sang Mesias. Itu dulu kamu harus pahamin. Ya. Kemudian yang kedua, siapa itu Mesias? Mesias itu adalah anak daripada yang maha tinggi atau anak Allah. Itu ada di Mazmur 2, Amsal 30 ayat 4, Mazmur 2 ayat 11, Amsal 30 ayat 4, dan Mazmur 110 ayat 1. Itu sudah dengan jelas. Kemudian aku bacakan juga tadi Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana Mesias adalah anak daripada yang maha tinggi. Gitu. Iya, sekarang gini aja Bu Sofi, coba tampilkan ayat yang paling mendekati yang mengatakan Yesus itu adalah firman gitu, yang paling mendekati, yang bisa dijadikan acuan gitu maksudnya. Ya, bentar. Jadi gini bro ya, jadi kalau dari bibir Yesus mengatakan aku adalah firman, nggak ada sepanjang saya baca. Tetapi ya, kalau tetapi yang paling mendekati aja. Kalau kesaksian itu 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Baru surat 1 Yohanes. Saya coba ini ya, saya share supaya enak kita diskusinya. Boleh. Oke. Jadi pengenalan kita akan siapa anak Allah itu bertahap al-ayubi. Gitu. Makanya aku bawa kamu step by step untuk memahami siapa itu sang anak Allah. Kita berangkat dulu dari Mesias. Lalu Mesias aja udah gagal. Memang mana lu tahu orang lu anak Allah aja udah gagal memahamin. Oke, lu gak ini terima ya, dia sebagai anak Allah. Ini kita mulai dari Injil Yohanes. Jadi cara berpikir Kristen ya seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Baru di ayat 14, firman yang bersama Allah di dalam diri Allah itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa anak tunggal? Yaitu Sang Firman yang menjadi manusia. Mengapa disebut Yesus anak tunggal? Karena satu-satunya firman yang menjadi manusia hanya Yesus. Manusia yang lain bukan karena dari firman, bukan. Tetapi manusia pertama dibentuk dari tanah, kemudian istrinya dibentuk dari tulangnya, dan mereka akhirnya memiliki kemampuan melahirkan secara biologis. Tetapi kalau Yesus, dia lahir dari wanita perawan, firman jadi manusia. Ini baru kalau kita mau lihat lagi di dalam surat 1 Yohanes, itu jelas sekali dikatakan di sini kan, 1 Yohanes ini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang siapa? Firman hidup. Jadi firman itu bukan lagi di dalam diri Allah, tapi firman itu hidup di dalam natur manusia Yesus Kristus, menjadi manusia Yesus Kristus. Jadi jelas sekali. Jadi pernyataan-pernyataan ini sudah cukup bagi Kristen untuk meyakini bahwa Yesus adalah firman Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Baru nanti itu bisa dilihat lagi di Wahyu pasal berapa ya? Wahyu 1 ayat 8 itu. Wahyu 1 ayat 8 tuh perkataan Sang Firman. Maksudnya dia berkata, bukan dia berfirman, bukan dia adalah firman. Ada Wahyu berapa itu yang dia Wahyu adalah 19, firman. namanya adalah firman Allah. Oke, sekarang gini Bang, kalau memang Yesus dikatakan firman, artinya sekarang ini dia sudah kembali lagi bersatu dengan Bapa gitu ya, atau dia itu terpisah, atau terpisah dalam dua pribadi masih? Enggak dong, dia kan ada di dalam Bapa sebagai Sang Firman.
Jadi gini loh, iman Kristen itu al-Layubi itu didasarkan di Efesus 2 ayat 20. Iman Kristen itu dibangun di atas dasar kesaksian para nabi dalam perjanjian lama dan di atas dasar kesaksian para rasul di dalam perjanjian baru tentang Yesus Kristus sebagai penjurunya. Jadi siapa Yesus itu? Itulah yang kami percaya. Jadi lu nggak bisa nuntut ini perkataan Yesus. Nah, perkataan Yesus aja yang nulis para rasul kok. Yesus nggak pernah nulis buku. Ya, perkataan Yesus di Injil Yohanes, perkataan Yesus di Wahyu, kitab Wahyu, itu kan semua yang nulis Rasul Yohanes. Yesus nggak pernah nulis buku. Jadi iman berarti itu Efesus 2 ayat 20 dibangun di atas kesaksian para nabi di dalam perjanjian lama dan para rasul di dalam perjanjian baru tentang Yesus Kristus itu siapa sebagai batu penjurunya. Gitu. Jadi kita tuh percaya kepada kesaksian para nabi dan para rasul. Kamu nggak bisa nuntut mana perkataan Yesus. Ya lu lahir baru dulu, lu punya Roh Kudus dulu, nanti Tuhan baru ngomong sama lu bisa dengar suara Tuhan gitu. Bukan, berarti itu artinya Yesus itu adalah Bapa dan Bapa itu adalah Yesus itu sendiri dong. Bukan Yesus, bukan Bapa. Yesus itu kan bisa katanya sudah bersatu tadi. Lah, kayak lu misalnya sekarang lu manusia, tubuh dan rohmu bersatu, tubuh roh dan jiwamu bersatu nggak sekarang? Bersatu kan? Iya. Nah, tapi kan bukan berarti maksudnya roh sama tubuh sama kan, enggak, tetap bisa dibedakan. Jadi Bapa dan Yesus itu, Bapa dan Sang Firman itu tidak dapat dipisahkan tapi bisa dibedakan. Ngerti nggak lu? Tuh baca Wahyu 19 tuh, Yesus itu adalah Sang Firman. Jadi sebenarnya Tuhan yang sejati itu Yesus atau Bapa itu, Bu Sofi? Kalau memang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa disamakan begitu. Ini mungkin bro harus kita luruskan dulu ya. Jadi gini, kalau di orang Muslim kan Tuhan itu adalah Sang Pencipta, namanya Allah. Sementara kalau di Kristen Tuhan itu gelar kepenguasaan. Jadi cara pandang Kristen tentang istilah kata ini sudah sangat berbeda sehingga tidak bisa nyambung dalam diskusinya. Jadi kalau di Kristen kan Tuhan itu kan gelar kepenguasaan, kurios, bahasa Inggrisnya Lord. Jadi penggunaan kata kurios ini juga mirip dengan penggunaan kata Rob di dalam Quran, di mana kata Rob dipakai kepada Allah Sang Pencipta, tapi juga dipakai kepada Firaun, bahkan pernah Ibu Sofi sampaikan itu kepada malaikat. Jadi kata Tuhan atau kurios tidak semena-mena atau semata-mata itu kepada Sang Pencipta, tetapi itu berbicara kepenguasaan. Dan penggunaan kata kurios di dalam Alkitab atau Tuhan ini bisa kepada manusia, bisa kepada Allah, bahkan bisa juga kepada orang-orang terhormat seperti raja. Jadi gini, Alayubi, sebelum kita masuk ke sana ya, pembicaraan yang lebih kompleks, Allah itu di dalam Alkitab kita itu menunjukkan jenisnya, ngerti nggak? Seperti kita ini jenis makhluknya manusia. Dia itu jenisnya divine atau ilahi. Jenis Allah itu bicara tentang jenis beingnya, kodratnya dia. Jenisnya adalah ilahi. Kalau Tuhan itu bicara tentang gelar. Ya, lalu sosok yang ditujunya siapa? Sosok yang ditujunya siapa? Bapa. Bapa itu adalah Allah dalam wujud yang sejati. Bapa berarti bukan Yesus gitu. Berbeda. Bisa dibedakan. Kenyataan dalam Alkitab kita memang bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Iya. Tapi jadi, bentar. Tuhan Bu Sofi katanya Yesus. Jadi gini ya, Allah kami itu dong. Kan Allah kami satu-satu Pak Erben kayaknya dia masih nggak. Oke. Jadi gini, Allah kami itu kan Esa. Allah yang Esa itu dia memiliki firman, dia memiliki roh di dalam hakikat dirinya. Firmannya bukan ciptaan, rohnya bukan ciptaan. Karena firman itu kan pikirannya, ilmunya, logikanya. Rohnya itu prinsip hidupnya, kuasanya yang ada pada dirinya. Dan Yesus itu adalah firmannya yang kekal, diutus mengambil rupa manusia, namanya Yesus. Jadi kalau ditanya apakah Yesus itu Bapa, dalam iman Kristen Yesus itu bukan Bapa. Tapi dia adalah firmannya Bapa itu sendiri yang hadir mengambil rupa manusia. Itu yang tepat. Karena kenapa? Kalau Yesus itu Bapa, nanti Yesus berdoa kepada Bapa.
ada Bapa, bukan begitu. Jadi firman yang mengambil rupa manusia dalam kemanusiaan, dia taat secara sempurna kepada Bapa yang darinya dia berasal. Inilah pemahaman Kristen tentang posisi Yesus itu. Iya, artinya kalau begitu ada dua pribadi yang berbeda dong, bukan satu otoritas yang sama. Iya, Justru tiga kalau Oke. di dalam Alkitab kita. Lalu yang Tuhan sejatinya siapa? Kan itu yang saya tanya dari awal. Tuhan sejati itu ya, itu gimana sih? Yang namanya Tuhan itu ya Bapa, Firman, dan Rohnya nggak bisa dipisahin. Itu kayak misalnya lu bilang air itu apa? Air ya H2O. Kalau lu pisahin hidrogen sama oksigennya, ini cara nalar gampangnya, cara orang bodoh ya. Lu pisahin apa hidrogen sama oksigennya, lu pisahin yang nggak jadi air. Yang namanya air itu ya tetap aja H2O. Lalu tanyanya air itu hidrogen apa oksigen? Lu nanyanya gitu. Ya nggak bisa, air itu ya H2O. Dua hidrogen, satu oksigen, itu namanya air. Coba gimana menurut teman-teman? Simpelnya kan, gampangannya begitu kan cara bodohnya? Iya udah, ya betul Ya, Bu. kalau itu bukankah bisa dikatakan ada tiga Tuhan yang berbeda? Nggak Nah, bisa kalau dong. itu- Yang namanya Tuhan itu ya Bapa, Firman, dan Roh. Makanya Yesus mengatakan baptislah mereka di dalam satu nama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu nggak bisa dipisahin, ala Yubi. Iya, Sama nggak kayak apa-apa, tadi lu nggak bisa tanya, dipisahin. Bu Sofi. Lu tanya begini, Bu Sofi, air itu apa? Gue bilang air itu H2O, 2 hidrogen, 1 oksigen. Lu tanya, jadi air itu hidrogen apa oksigen? Lu nanyanya begitu. Ya nggak bisa, air itu ya terdiri dari 2 hidrogen, 1 oksigen, baru namanya air, baru itu hakikatnya lah. Makanya kan aku tanya, kamu tahu nggak Esa itu apa? Esa, ekat itu apa coba? Kalau di menurut inimu, pemahamanmu, ekat itu apa? Ya satu lah. Ngawur. Ekat itu artinya satu kesatuan atau unity. Jadi kata ekat itu dipakai di Alkitab kita pertama kali di Kejadian 1 ayat 5. Tadi kan sudah gue kasih videonya. Yom ekat, hari yang ekat, hari yang pertama. Artinya apa? Kesatuan antara petang dan pagi. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah Yom ekat. Di Kejadian 2 misalnya ketika Tuhan menciptakan manusia atau menciptakan Hawa yang perempuan, maka keduanya menjadi satu daging, basyar ekat. Iya kan? Padahal satu daging itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Itu kata ekat. Gitu, Alayubi. Jadi ekat itu bukan kata yakit. Bukan satu secara numerik. Allah itu bukan satu kayak satu pentol korek atau satu buah bakpao. Allah itu nggak fisik. Bukan materi. Allah itu roh. Kamu kok selalu membayangkan Allah itu kayak satu pentol korek sih? Nggak bisa, Alayubi. Itu tercermin dalam semua ciptaannya. Makanya kamu nggak percaya sih, kamu percaya nggak kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Karena kamu nggak percaya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya kamu susah memahami Allah. Karena gambaran yang paling dekat bagaimana memahami Allah adalah memahami diri kita. Lu aja nggak percaya, lu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, gimana gue jelasin sampai moncrot? Iya Bu Sofi. Ini kayaknya jenis al-ayub ini kalau mau nanya apa lagi? Hitam ini. Kenapa? Baptisnya harus di Kali Ciliwung ini kayaknya baptisnya ini. Gak apa-apa sih, memang sederhananya gini sih kalau saya mikirnya, kalau memang itu adalah Tuhan yang sejati, kenapa tidak simple gitu? Maksudnya ya satu aja gitu, nggak usah ada penjelasan ya panjang lebar ini itu gitu. Kan gue udah bilang, lu bikin resep bakpao aja jelimet. Lu bikin itu loh, apa namanya, bolu kukus aja lu bantet. Padahal resepnya simple, apalagi lu ngomongin Tuhan. Ya kompleks lah. Orang lu bikin bakpao aja jelimet kok resepnya. Mana mungkin Tuhan yang kita paham itu sederhana. Tuhan itu kan di luar supranatural, di luar akar pikiran kita. Kok lu mikirnya Tuhan itu satu buah bakpao? Jadi ini kita tidak sedang menjelaskan siapa itu Allah, bukan. Tapi kita sedang belajar mengenal siapa Allah yang memperkenalkan diri dan bagaimana dia memperkenalkan diri, dan apa dan bagaimana dia memperkenalkan diri itu ada dalam catatan Alkitab. Karena sejatinya siapa Allah itu secara utuh dan lain sebagainya nggak bisa kita jelaskan. Tapi sejauh mana dia menyatakan diri sebagaimana tertulis dalam Alkitab, itulah yang kita jelaskan. Makanya dari tadi kan saya katakan Allah itu Esa. Dia memiliki firman. Dia memiliki roh. Sama seperti saya itu Esa. Saya memiliki pikiran. Saya memiliki prinsip hidup.
Itu satu. Terus bedanya saya dengan Allah di mana? Allah dapat menghadirkan firman-Nya menjadi manusia dalam tubuh kemanusiaan Yesus Kristus. Bisa. Saya tidak bisa menghadirkan pikiran saya menjadi sesuatu yang lain selain diri saya, nggak bisa saya. Karena saya terbatas. Roh saya hanya bisa tinggal pada diri saya. Sedangkan Allah itu rohnya maha kuasa. Jadi siapa Yesus itu? Ia firman yang kekal di dalam diri Allah yang Esa yang maha itu, dihadirkan di dunia ini mengambil rupa manusia, diberikan otoritas, diberi nama Yesus sebagai juru selamat. Sepraktis itu sebenarnya apa yang Allah nyatakan pada kita. Makanya tadi kan waktu di sesi pertama tadi saya jelaskan, kalau di PL firman itu berteofani, firman itu hadir dalam rupa manusia, hadir juga dia dalam bentuk suara, cahaya dan lain sebagainya. Tetapi di konteks PB, firman itu bukan teofani, tapi dia hadir benar-benar mengambil rupa manusia karena dia hendak menyelamatkan manusia. Seperti itu bro. Oke, sekarang yang memiliki otoritas paling tinggi itu Bapak atau Yesus? Alayubi, begini. Kalau kita bicara mengenai berapa Allah yang sejati, ya, kamu bicara hanya satu, kita sepakat, ya. Tidak ada Allah yang lain, Alayubi, ya. Itu sudah kita bisa buktikan dari semua alam semesta yang Dia ciptakan. Hanya ada satu Allah. Kalau kamu tanya itu? Allahnya ada berapa? Bapa, Allahnya Israel, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang menyatakan dirinya. Kalau Allah kan ngumpet. Gitu. Bukan Yesus. Loh, sebentar. Nanti kita Kalau kita bicara keberapaan Allah, kamu tanya, siapa Allah yang sejati? Cuma satu. Tetapi kalau kita hanya bicara berapa jumlahnya Allah, di dalam Alkitab pun hanya ada 2 ayat. Atau paling banter 3 ayat. Akulah satu-satunya Allah yang Esa, kan gitu ya Pak Erben? Paling Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29. Tetapi Alkitab itu, ya, kalau lu cuma ngomong Allah ada berapa, kita sepakat Allah cuma satu, ya kan? Nah, tapi kalau Allah Sophie, mau, ya. Ini kan yang sambil Ibu jelaskan, ini ada 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6. Mungkin Ibu bisa menegaskan itu dari sini. Jadi supaya Bro Alayubi ini tidak berpikir bahwa kita itu Allahnya 3. Aku udah share, Bu. Iya, kan tadi Bu Sofi bilang Allah sejati itu Bapa, artinya bukan Yesus. Iya. Gitu. Iya, bukan Yesus. Coba lihat bro. Sebentar, sebelum Pak Erben jelaskan, begini. Kalau kita sepakat Allah ada berapa, kamu tanya. Yang selalu tanyakan muslim, ya Allah itu cuma satu, Alayubi. Ya, saya itu lagi. Saya tadi tanya yang Allah sejati menurut Bu Sofi kan Bapa. Aku coba kasih ayat bisa. Bisa, sebentar. Tapi kalau ya, sebentar Pak Dombil. Kalau Alkitab itu hanya bicara Allah itu satu, Allah tuh cuma perlu 4 ayat doang. Kayak surat Al-Ikhlas tuh. Aku cuma satu, aku pencipta langit dan bumi, titik. Dia nggak perlu 1500 tahun, 40 orang penulis kitab, ya. Dia nggak perlu waktu selama itu. Alkitab itu menjelaskan kebagaimanaan Allah yang Esa itu, Alayubi. Jadi kamu tanyanya berapa jumlah Allah, kita akan jawab satu, udah titik selesai. Tapi kalau kamu tanya, Bu Sofi, bagaimana Allah yang Esa, yuk kita bahas. Nah itu yang kita masuk, lu jangan bingung-bingung. Bukan, saya udah nggak akan nanya lagi Allah berapa. Saya mau lanjut yang lu sekarang mau tanya kebagaimanaan Allah kan, kebagaimanaan Allah yang kita sembah kan. Nah ya udah, jelasin nama Pak. Kan Bu Sofi tadi bilang Allah yang sejati itu Bapa, artinya bukan Yesus atau bagaimana itu maksudnya? Ya Yesus kan firmannya, kayak gini loh, manusia yang sejati siapa? Alayubi. Terus rohnya Alayubi itu Alayubi juga bukan? Ya iya dong. Tubuhnya Alayubi juga bukan? Ya iya dong. Makanya gini loh, karena lu tuh nggak percaya. Cara berpikirnya Al-Yubi, apakah Al-Yubi? Iya iyalah, masa cara berpikirnya Al-Yubi, cara berpikirnya Yesemia kan nggak mungkin. Enggak, karena kamu tuh nggak percaya bahwa kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah Alayubi. Itu problem lu, makanya lu nggak bisa kenal Allahmu. Oke, gini aja. Ya udah nih, mau dijelasin. Bentar, mau dijelasin dulu sama Pak Erben. Atas nama siapa? Apa? Berdoa ke siapa? Ke Yesus atau ke Bapa? Kalau berdoa. Berdoa ya kepada Bapa di dalam nama Yesus. Sama aja kalau kita mau berdoa kepada Allah. Yesus. Ini lihat nih, ini mau dijelasin sama Pak. Sebentar, lu gak usah bingung-bingung berdoa kepada siapa. Ini Pak Erben mau jelasin. Ini lihat bro ya.
Jadi, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Bapa di sorga, Yahweh itulah Allah kami. Daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Jadi orang Kristen tidak menyembah Allah lebih dari satu, enggak. Menyembah Allah yang Esa. Siapa itu? Ya Bapa di sorga. Terus Yesus itu siapa? Firman-Nya yang menjadi manusia. Karena di dalam firman-lah Allah menciptakan segala yang ada di alam semesta ini. Maka dikatakan segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Karena di dalam Yesus itulah, di dalam Sang Firman itu hidup. Ini yang perlu ditegas ulang-ulang memang ini di dalam, lihat ini ya. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia kita hidup dan hidup itu terang manusia. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah terang dunia, betul, karena di dalam Dia terang manusia. Ketika Yesus mengatakan akulah hidup kekal, karena di dalam Yesus ada hidup. Baru segala sesuatu dijadikan. Dikatakan karena segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi iman Kristen itu iman yang sangat tegas dan jelas. Bahkan ini menurut saya praktis. Sangat praktis ini bagi saya. Makanya gini Bang, makanya saya tadi tanya, siapa yang otoritas paling tinggi, Yesus atau Bapa gitu? Yesus katakan begini ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ingat ya, kemanusiaan Yesus seutuhnya taat kepada Bapa di surga. Tetap makanya kita selalu mengatakan Yesus itu duinatur. Dia adalah ilahi karena Dia firman, tapi Dia adalah manusia karena Dia dilahirkan dari rahim perawan Maria, dan Dia benar-benar manusia yang sempurna, tidak berdosa. Saya kasih gambaran biasanya ini, seperti Quran. Bukan, saya nggak tanya itu Bang, saya tanya yang memiliki otoritas paling tinggi itu Yesus atau Bapa. Seluruh otoritas Yesus adalah otoritas Bapa. Seluruh otoritas Bapa dinyatakan kepada Yesus di situ. Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah kehendak Bapakku. Jadi Yesus itu tidak bisa. Padaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Iya. Jadi kuasa itu ada pada Yesus. Sama atau siapa? Loh, bukan masalah lebih tinggi di situ. Perhatikan ya. Jadi gini ya. Yesus mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang kulakukan adalah kehendak Bapa. Artinya apa? Otoritas dan kuasa Yesus adalah kuasa Bapa. Tidak bisa dipisahkan. Bukan berbicara siapa lebih besar, siapa lebih kecil. Dalam hal itu, memang di dalam satu posisi, kadang Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari aku, ya wajar. Kenapa? Karena Dia datang dari Bapa. Dia dalam keberadaan sebagai manusia. Tidak ada masalah di situ. Tapi apakah mungkin ada otoritas yang lebih besar daripada Tuhan itu sendiri, Bang? Sementara Abang kan mengatakan Yesus itu Tuhan. Loh, berarti bro nggak nyimak dari tadi katakan Tuhan itu berbicara kepenguasaan. Bro ingat, saya tadi sampaikan contoh pemakaian kata Rob di dalam Quran itu dipakai kepada Allah dan juga dipakai kepada Firaun. Sama seperti penggunaan kata Tuhan untuk Yesus, Tuhan dengan Allah itu sama, berbicara kepenguasaan. Bahkan raja-raja pun dipanggil sebagai kurios juga. Bedanya apa? Allah sebagai kurios, Dia adalah pemilik kuasa, Dia sumber kuasa. Yesus juga sebagai kurios, Dia pemilik kuasa, kuasa yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Kita juga disebut kurios, tapi kekuriosan sebagai manusia. Itu gelar kepenguasaan. Makanya saya bilang memang kalau saudara muslim mengatakan Tuhan itu adalah sang pencipta, namanya Allah. Bagi kami enggak, Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan kepada Yesus, kepada Allah, atau kepada raja, kepada orang terhormat. Itu gelar kepenguasaan. Ini menjadi apa yang harus bro selesaikan dulu pemahamannya supaya jangan bentrok-bentrok nanti. Bukan, saya masih belum paham di situnya. Kan dikatakan Bapa lebih besar daripada aku. Sementara Yesus dikatakan Tuhan. Harusnya kan Tuhan itu otoritas tertinggi dari segala-galanya kan? Bukan begitu bro. Iya, tapi segala kuasa sudah diserahkan kepada Yesus. Lu mau nyembah siapa?
Jika kamu Ya, tidak kalau- percaya ya, anak Allah, Tapi kenapa kalau Yesus yang- berkata Bapa lebih besar daripada aku? itu otoritas tapi diberikan kuasa itu kepada Yesus. Ya, jadi siapa yang Kuasa di langit otoritas dan paling di tinggi bumi. siapa, Bang? Ya, Yang otoritasnya paling tinggi siapa? tidak ada Setara, mereka semua tidak setara, otoritas siapa yang setara. lebih tinggi. Kalau waktu itu Yesus masih jadi manusia, dia wajar mengatakan itu. Apakah dia mengatakan itu dia sudah naik ke surga? Tidak. Dia menjadi hamba, dia menjadi manusia sama seperti kita. Dia telah mengosongkan dirinya. Gitu. Jadi dilihat kisahnya, jangan langsung dilompat-lompat. Kalau kamu lompat-lompat membaca Alkitab, kamu tidak akan menemukan apa-apa. Sama Bukan, aja. saya tidak sebuah membaca, cerita, saya suatu bertanya kisah saja. cerita. Bisa minta 2 menit, 2 menit, Bang. Silakan. Ya, Bang Alyubi. Jadi begini Bang Alyubi ya. Selama Yesus itu Sang Firman itu mengambil rupa manusia, maka otoritas tertinggi itu ya karena dia manusia, karena Allah itu roh ya. Selama dia ada di dunia itu, maka dikatakan otoritas tertinggi itu adalah perkataan Allah itu tadi atau firman Allah. Selama dia masih bentuk manusia, tetapi ketika dia kembali setelah dia bangkit dari kubur, ya firman itu ya Yesus itu sendiri sebenarnya. Yesus itu, kata Yesus itu adalah firman yang kelihatan, yang terlihat oleh manusia. Tetapi ketika dia sudah bangkit dari kematian itu, dia kembali kepada Yohanes 1 ayat 1 tadi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Karena Yesus itu adalah ruah yang atau firman yang mengambil rupa manusia. Firman itu apa? Ruah, itu roh. Gitu loh. Firman itu apa? Perkataan Allah itu tadi, kan gitu Bang Alyubi ya. Kalau selama dia di dalam dunia ini, selama dunia ini yang berkuasa ya Sang Firman itu, Sang Bapa itu tadi, maka Yesus mengatakan, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Itu tadi artinya apa? Ketika kalau pikiran Bapa itu belum datang kepada sang manusianya itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Maka firman Tuhan, Yesus mengatakan, kesukaanku adalah melakukan kehendak Bapa, kehendak atau pikiran Bapa selama dia kelihatan itu. Nah, kalau dia udah kembali, ya udah nature-nya dia adalah firman. Gitu loh Bang Alyubi. Ya. Iya, berarti Nah, kesimpulannya untuk muda, yang otoritas paling tinggi siapa Bang Wahyu? Kesimpulannya? ya Bapa. Ya, otoritas Kalau tertinggi Bapa. di dunia ruah, di dunia roh, di dunia kekekalan itu adalah Bapa. Iya, artinya ada Ya, otoritas yang tetapi lebih tinggi kalau daripada dia Yesus dong. berbicara sebentar, ketika dia berbicara nature muncul kelihatan manusia, ya maka dia memiliki gelar. Gelarnya apa? Yaitu tadi kurios itu tadi atau Tuhan artinya apa? Penguasa. Di bumi ini dia sebagai penguasa, maka dikatakan di bawah kolong langit itu tiada ada nama yang berkuasa ya selain nama Yesus itu tadi. Kan begitu ya. Nah, kalau dia kembali di surga karena dia itu firman, ya firman itu adalah Allah itu tadi, ya dia kembali sebagai penguasa lagi. Gitu loh. Jadi dia mempertontonkan diri, gampangannya lah, menampakkan diri itu ketika dia ada di dunia itu yang disebut Yesus itu manusia yang firman yang mengambil rupa manusia itu Bang Alyubi. Ya, jadi ketika dia di dunia itu dia melakukan kehendak Bapa, kehendak firman gitu loh, karena dia memang manusia firman. Tapi ketika dia kembali kepada nature-nya, dia adalah Allah itu sendiri. Jadi cuman minjem baju istilahnya lah gitu, supaya cara kerja dan langkah-langkahnya itu bisa dilihat ya. Allah yang berteofani di zaman dahulu itu dinyatakan juga di perjanjian baru dalam rupa Yesus itu tadi Bang. Gitu. Ya, mana gini. yang berkuasa? Yang kalau ketika dia masih ada di bumi ya Bapa itu yang berkata-kata kepada Yesus kan gitu loh. Ya, tetapi Iya, kalau artinya dia kembali, ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan gitu maksudnya. ya Tuhan itu artinya penguasa, pemilik.
Kan gitu. Di dunia ini hanya ya dunia dan yang diciptakan itu, dia pemilik utamanya, penguasanya adalah Yesus Kristus itu tadi. Maka dikatakan di bawah kolong langit itu, namanya kolong langit itu ya semuanya ya. Tidak ada nama lain yang berkuasa ya selain namaku itu ya. Hanya namaku, hanya nama Yesus itu. Itu berbicara kuasa kan gitu loh. Berbicara kepemilikan lotnya itu tadi, Tuhannya itu tadi. Nah ketika dia, kan makanya dikatakan di bawah kolong langit itu kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Di bumi itu berbicara ketika dia sedang menusulkan diri, ya, menampakkan diri itu dia memiliki kuasa di bumi. Tetapi ketika dia berupa roh kembali kepada roh, dia penguasa di surga, begitu loh. Jadi cuman di bumi itu menandakan ini loh. Ya, aku penguasa di bawah kolong langit ini, aku penguasanya. Tetapi ketika dia sudah kembali kepada Sang Firman yang pada sama dengan di Yohanes 1 ayat 1 itu, dia penguasa di surga. Jadi dia penguasa pemilik di bumi dan di surga itu tadi Bang Alyubi, cara pemahamannya simpel itu, ya. Siapa yang berkuasa? Dua-duanya berkuasa di bumi. Yesus yang berupa manusia itu dia memiliki kuasa, nggak ada yang mengalahkan. Bukti kalau dia itu Tuhan, Tuhan dari segala Tuhan, ya toh. Tetapi ketika dia kembali ke alam roh, ke alam kekekalan, dialah penguasa yang sebenarnya, kan gitu. Itu maka kita akan dibawa kembali kepada dunia kekal atau dunia roh itu tadi, Bang Alyubi. Artinya sempat ada otoritas lain yang lebih tinggi daripada Yesus begitu. Sempat ada gitu. Kalau selama di bawah di kolong langit ini nggak ada. Karena hanya nama Yesus yang berkuasa. Ketika dia kembali ke dalam ruah, ke dalam hakikatnya dia, tidak ada lagi yang memiliki kuasa selain dia, karena dia adalah Allah itu sendiri. Itu maka kepadaku diberikan kuasa semua. Di bawah kolong langit itu nggak ada lagi kuasa. Ya, hanya Firman yang mengambil rupa manusia itu yang berkuasa, yaitu Yesus. Ketika dia kembali naik ke surga, dialah pemiliknya lagi, kan gitu loh. Contoh gini aja, Bang Alyubi, umpamanya saya ilustrasikan, maaf ya, agak teman-teman agak ekstrim ini ya. Ya, Bang Alyubi jagoan di Indonesia. Wah, atau Pak Bang Alyubi jagoan di kampungnya, ya toh. Tetapi ketika dia ke kota besar, dia jagoan juga, kan gitu loh. Jadi ngaco ilustrasi saya, tapi enggak, tapi begitu. Jadi di bawah kolong langit itu enggak ada nama lain yang berkuasa, hanya Yesus. Tetapi ketika dia kembali lagi ke dunia roh, hanya Yesus itu yang berupa firman, yang berupa Allah itu tadi, firman itu adalah Allah itu yang berkuasa. Jadi surga dan bumi itu milik kepunyaannya dia, karena dia sang pencipta, dia sang pemilik. Ya, kepemilikan bumi itu ya dalam nama Yesus yang berkuasa, karena di firman-Nya di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang berkuasa. Ketika kembali kepada surga, dialah pemilik yang sejati. Karena Yesus itu sebenarnya dunia kekekalan. Berbicara Tuhan itu berbicara dunia kekekalan, dunia ruah yang suci, yang kudus gitu, Bang. Jadi Tuhan yang sejati itu menurut Yesus gitu, Bang? Ya, kalau di bawah kolong langit, Tuhan itu penguasa, artinya dialah yang sejati. Tapi tadi Bu Sofi bilang Tuhan sejati itu Bapa. Ya, kalau dia dalam bentuk ruah. Maka kan begini, tak ada nama lain yang berkuasa di bawah kolong langit itu, nggak ada nama lain, ya Yesus. Karena ruah Bapa itu mengambil rupa manusia tadi itu loh. Tetapi ketika dia kembali pada esensinya, ya dia adalah Bapa. Maka sembahlah tuh. Yesus selalu mengatakan jangan menyembah yang kelihatan ini, sembahlah Dia. Allah itu roh, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Aku itu hanya sementara ini menguasai dunia, menunjukkan bahwa aku itu sang pemilik bumi ini gitu loh. Ya, ketika dunia ini akan lenyap, aku loh ini yang kemarin ada di bumi ini, aku ini loh aku.
yang pemilik bumi yang kemarin tak menyiapkan nanti kalau kiamat gitu loh. Kalau the end of the world itu tadi berbicara gitu, Pak Alyubi. Jadi Bapa itu melalui firman-Nya mengambil rupa manusia. Melalui firman itu perkataannya itu tadi, mengambil rupa manusia. Nah, dia berkuasa atas dunia yang kelihatan ini. Oke, saya tanya sekali lagi. Jadi menurut Bang Wahyu itu Tuhan sejati itu Yesus ya? Tuhan iya, karena dia Lord. Tuhan itu berbicara kepemilikan, kepenguasaan. Bukan Bapak. Ya, ketika dia dunia, dia kembali kepada Bapa, ya dia ruah. Dia ruah, dia pemilik semuanya. Sebentar, di alam nyata dia sebagai pemilik, di alam kekekalan dia adalah pemilik atau penguasa juga, gitu loh. Sebentar, Alyubi berarti belum paham makna Tuhan di dalam Alkitab. Hah? Allah. Oh, Bang Edwin, silakan Bang. Iya. Jadi gini Bro Alyubi, Tuhan itu gelar kepenguasaan. Saya sudah sebutkan tadi di dalam Alkitab, kata Tuhan itu dipakai kepada Allah, dipakai kepada Yesus, dipakai kepada Raja. Bahkan juga dipakai kepada Abraham. Percaya tidak ada Tuhan yang sejati, satu-satunya Tuhan yang sejati. Dengar dulu. Kamu udah paham nggak bahwa kata Tuhan beda artinya dengan Allah? Sudah paham nggak? Ya, terus? Iya, paham dulu. Kalau nggak paham ini nanti diulang-ulang, bolak-balik. Pahami dulu beda Tuhan dengan Allah. Tuhan itu gelar kepenguasaan. Kata Tuhan di Alkitab itu dipakai kepada Allah, dipakai kepada Yesus, dipakai kepada Raja, bahkan Abraham pun ada di dalam kitab Ibrani itu. Dipanggil Kurios. Artinya kepenguasaan, ketuanan, atau kepemilikan. Jadi Allah adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Raja juga bisa dipanggil Tuhan, bahkan Abraham juga bisa dipanggil Tuhan dalam konteks kepenguasaan Kurios. Sejauh ini menurut Abang, Tuhan yang sejati itu siapa? Tuhan Sang Pencipta, itulah Bapa di surga. Allah Sang Pencipta. Lagi. Tadi kata Bang Wahyu Yesus, gimana sih? Loh, Tuhan Sang Pencipta, Bapa di surga. Iya, Yesus itu juga itu Tuhan, kan tapi jawaban Abang. Tapi tadi saya tanya ke Pak Wahyu pertanyaan. Enggak. Sekarang gini, sekarang bukan. Yang saya jelaskan dulu, yang kamu paham nggak? Ya, terus? Ya sudah itu. Ya berarti beda dong jawabannya dengan Bang Wahyu tadi. Nggak beda. Loh, tadi Bang Wahyu jawab Yesus. Yang mana dikatakan Yesus? Tuhan yang sejati. Tuhan yang di bumi ini sejati ya Yesus. Betul. Makanya sih jadi tambah pusing saya Bang. Makanya kamu harus beda-beda jawabannya gitu. Nggak ada yang beda. Kan tadi saya bilang ya bahwa Tuhan Yesus kan berkata, kepadaku diberikan kuasa di bumi dan di surga. Ya, satu nih pahami dulu. Ya makanya Bang Edwin tanya. Tadi tanya itu, kamu bedanya tahu nggak bedanya penguasaan dan itu Allah itu tadi ya? Penguasa itu berbicara kepemilikan, hak milik atau milik kepunyaan, kan begitu. Nah alam semesta ini Bang Alyubi ya, kalau diberikan sesuai ayat itu, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi, artinya dia penguasa bumi yang nyata ini. Ya, maka di bawah kolong langit kita ada itu. Tuhan yang sejati menurut Bang Wahyu itu Yesus ya. Bapak. Ya tuh, gini loh. Maksud kamu Tuhan tuh tahu nggak? Nah, Tuhan itu tahu nggak sih? Tuhan itu kepemilikan ya. Nah, kalau kepemilikan secara dunia nyata yang terlihat itu adalah kalau Bang Alyubi mau paham ya, maka Tuhan Yesus dikatakan duinatur itu ya, dia ruah, dia juga yang nyata ya, yang daging, 100% daging, 100% Allah. Artinya begini Bang ya, selama dia dunia ini ada, dialah pemilik, maka dikatakan dia Lord atau penguasa itu tadi ya. Karena hal yang simple, yang materi, yang terlihat ini loh, itu milik dia, ciptaan dia, semua miliknya. Ya, itu dia penguasa. Nah, yang sejati siapa? Kalau yang terlihat, yang nyata ini, Yesuslah dia sebagai pemilik.
karena telah diberikan kuasa itu. Ya, tetapi kalau yang tidak nyata atau dunia aslinya, dunia kekekalan, Yesus yang tadinya firman itu, ya dialah pemiliknya. Jadi dia itu pemilik bumi yang kelihatan dan juga pemilik surga atau dunia roh yang tidak kelihatan. Dia adalah gambar Allah yang kelihatan. Kan begitu, Bang, ya. Jadi Dibuka Tuhan yang ayatnya sejati aja. itu Yesus Herbert, gitu ya, tunggu, ya Bang. buka. Ya, Bang. Kita buka ayat dulu aja, Yohanes 16 ayat 28. Tolong dia diartikan sama Al-Yubi artinya gimana. Lai, minta tolong Lai. Yohanes 16 28 Lai. Kemana sih Herbert? Kita bacakan ya. Kau artikan nanti Al-Yubi maksudnya apa ayat ini ya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Itu kalau ayat ini kamu pahami seperti apa? Ya saya nggak bisa mengartikan lah Bang. Kan itu yang memiliki kapasitas mengartikan. Aku datang dari Bapa. Itu kau artikan gimana? Coba kau belajar mengartikan apa maksudnya aku datang dari Bapa. Ya Bapak yang mengutus, Bapak yang mengutus. Aku datang dari Bapa. Iya, siapa yang diutus? Yang diutus ya Yesus. Oke. Sebagai apa dia diutus? Ya mana saya tahu. Aslinya dia berasal dari Bapa. Aku datang dan keluar dari Bapa. Berarti dia berasal dari? Bukan. Tadi pertanyaan saya masih belum terjawab. Tuhan yang sejati itu siapa sebenarnya? Bukan tidak terjawab. Bro nggak memahami makna kata Tuhan sebagaimana yang kita jelaskan. Bro nggak paham. Ya, karena ada jawaban yang berbeda. Saya harus dengarkan. Jadi makanya saya bilang sama kamu tadi, Tuhan itu di dalam kitab PB nanti kamu akan lihat Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan Raja atau Kurios saya pakai ya. Kurios Theos, Kurios Yesus, Kurios Raja, baru Kurios Abraham. Ini empat Kurios. Apakah kekuriosan di situ sama? Tidak. Allah sebagai Kurios, dia adalah Kurios semesta alam. Yesus sebagai Kurios, dia Kurios semesta ini, tetapi kekuriosannya itu berasal dari Allah. Raja sebagai Kurios dalam batasan kerajaannya. Abraham sebagai Tuhan kepemilikan, ya di dalam kepemilikannya, keterbatasannya. Iya, saya tegaskan lagi ke Abang. Tuhan sejati itu jadi siapa Bang? Bapak gitu, menurut Abang? Gak ada kayak gitu. Sekarang kau paham arti kata Tuhan. Tuhan sang pencipta Bapak. Tapi tadi pertamanya Abang jawab Bapak. Loh, ya Tuhan sang pencipta Bapa di surga. Nah, tapi kan Bang Wahyu menjawab Yesus. Di bumi ini ya Yesus. Kenapa dikatakan? Karena kepada dia diberikan oleh Bapa sang pencipta itu kuasa di bumi, di surga. Bro nggak runut berarti cara berpikirnya bro. Ya oke lah Bang, thank you ya Bang. Saya ini Bang udah mau belajar asal Alkitab. Jadi gini, kalau saudara Muslim selalu memakai patokan Quran bahwa Tuhan itu sang pencipta namanya Allah kepada Kristen, nggak nyambung. Karena bagi Kristen itu Tuhan itu adalah kepenguasaan, kepemilikan. Betul Bang. Iya, konsep Tuhan itu dia salah saya izin ngerti ya Bang Erben dan Bang Wahyu. Iya, jadi konsep pemahaman tentang Tuhan itu dia gagal paham di situ. Tuhan itu dianggap dia itu sesuatu yang satu pribadi itu. Padahal Tuhan itu berbicara kepemilikan. Ya, siapa sang pemilik? Ya karena semua diciptakan sesuai apa yang dunia ini diciptakan melalui firman. Maka yang memiliki firman itu, kepemilikan dunia pun firman. Firman itu diberi nama Yesus, kan begitu loh. Nah firman itu siapa? Firman itu ya sesuai Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah, kan gitu loh.
Jadi ketidakpahaman saudara-saudara kita itu yang pertama karena memang sudah dicekok itu, yang kedua doktrinnya terlalu terlalu jauh dari pemahaman kitab yang sebenarnya. Dan ya saran saya sih Pak Alyubi, kalau kamu ingin tahu siapa itu ya, maka salah satu cara ya memang dibaptis itu tadi, karena di dalam Korintus jelas sekali dikatakan hanya pikiran Kristus. Kamu Bang Alyubi harus memiliki cara berpikir kerajaan atau cara berpikir Kristus itu baru tahu. Ya, tahu ajaran-ajaran yang tidak tepat, firman itu siapa baru tahu. Akulah firman yang hidup itu baru tahu nanti. Itu sih pendapat saya. Oke. Udah, beliau mungkin mau buka puasa dia. Ada lagi nih mau diskusi? Ini nggak bisa 10 ya Bang ya? Nggak tahu Bu Sophie. Iya kayaknya. Kok Bu nggak Sophie bisa. di bawah? Sebenarnya gini loh, kenapa kita bertanya dulu, kenapa mereka itu tidak bisa memahami Alkitab? Karena mindset mereka, otak bawah sadar mereka, tidak mungkin Yesus itu adalah Tuhan. Ayat apapun yang sudah sangat jelas, mereka akan pertanyakan dan coba untuk membelokkan. Jadi kalau aku tanya tadi tentang ayat itu, aku berasal dari Bapa, itu maksudnya apa? Kalau Bapa adalah sang penguasa atau sang ilahi, kok bisa dia manusia berkata aku berasal dari Bapa? Soalnya orang mau berpikir cari kebenaran, dia akan merenungkan ayat-ayat demi ayat itu maksudnya apa. Jika A harusnya seperti ini, jika B harusnya seperti ini. Itulah namanya berenung. Kenapa, mengapa, bagaimana, dan lain-lain. Cuman mereka, mindset mereka itu sudah ditutup, itu nggak boleh, nggak bisa. Jadi nggak perlu tanya dia kenapa ayat ini segini, nggak perlu. Oh ini cari yang kira-kira untuknya bisa dibelokkan gitu loh. Lanjutlah. Iya, jadi dia nggak bisa membedakan. Contoh ya, saya pakai lagi istilah lain, presiden. Bang Erben sebentar. Aku Iya. turun ya, Bu Sophie biar naik ya. Thank you ya teman-teman ya. Oh, bisa 10 kok biasanya streamnya. Belum, tadi Belum. di live chat belum di-upgrade sama Oke. Bu Sophie. Ya. Oh, Oke, thank you semua ya teman-teman. Lanjut. oke, makasih bos. Shalom.